Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Dan kalau kita perhatikan untuk GBP USD ini sendiri secara trend daily, ya ini kan kita menggunakan trend daily dulu, belum ada perubahan, dia masih downtrend. Karena kalau kita lihat ya untuk swing high-nya dia itu sebelum dia menembus area trend ini, ya maka dia belum bisa dibilang sebagai uptrend karena kalau lihat di sini di daily ini ya ada satu, kemudian dua, dan ini yang ketiga. Jadi bisa dikatakan dia sedang melakukan retest kembali untuk trend line-nya. Sedangkan kalau untuk struktur harga, memang kalau di sini struktur harga itu begitu dia breakout dari harga 15.039 ya di area ini itu sudah dikategorikan sebagai perubahan struktur atau change of character di sini karena dia sudah breakout dari height dia yang sebelumnya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk mapping di 4 jam ya ini mapping kita masih sama di 4 jam. Nah, kalau kita perhatikan memang belum ada perubahan cukup signifikan untuk mappingnya. Masih sama seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Dan di sini memang menjadi penentuan si GBP US ini mau breakout dari sini atau tidak. Tapi kalau misalkan dia nggak breakout, maka dia potensi turun lagi ke harga 14.364 sampai 14.856. Kalau dia breakout dari sini, ini kan kita lihat nih. Jadi si harga ini, kalau kita perhatikan di sini, itu dia menyelusurin si area trendline ini di 4 jamnya ya, begitu kena turun, kena turun, kena turun, dan ini dia mengenai area trendline ini kembali, dan dia kemungkinan besar untuk turun kalau misalkan dia belum bisa breakout. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah low dia yang sebelumnya di 4 jam ini. Nah, ini di 14.000 di 15.056. Ini support pertama, ini support kedua, lalu support ketiga itu di sini. Di bawah 12.569. Nah, kalau dia bisa breakout dari sini, terutama dari high-nya dia di 4 jam ini di 16.438, maka target dekatnya itu ada di 17.819 dan tertingginya itu kurang lebih di harga nantinya ada di sini 18.644 ya untuk hari Senin ataupun Selasa itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini kenaikan tertinggi dia. Kalau untuk penurunan, memang skenario utama kita itu masih turun karena secara pergerakan dia belum keluar dari si trendnya ini dan dia masih potensi sekali untuk melakukan retest ya ke harga kurang lebih 14.385 sampai 15.039. Dengan terendahnya itu nanti penurunan terendah ada di sini di 10.573 sampai 11.029 karena ini adalah area yang cukup kuat juga kalau kita perhatikan di sini. Terakhir dia menyentuh area ini pada tanggal 21 Oktober 2022, kemudian naik tinggi ke atas sampai hari ini ya, penutupan Jumat kemarin nih di sini. Nah, kalau kita lihat memang pergerakannya itu agak melawan si DXY, karena kalau kita lihat juga si GBP juga masih lebih kuat ya kalau diperhatikan di penutupan kemarin. Dan penguatan itu juga disebabkan oleh melemahnya si DXY ini ketika menyentuh area 110.5 sampai 111.13. Nah, di sini kita perhatikan. Nah, kalau untuk DXY sendiri memang belum bisa breakout dari 111.13, itu dia potensi untuk turun, ya, melakukan retest kembali ke harga 110.29. Ini ada low dia di 4 jam kalau kita perhatikan ya. Nah, di sini di 4 jamnya, kemudian untuk support rendahnya itu ada di level harga 109.86 sampai di area good supportnya dia. Nah, kalau misalkan DXY belum bisa menembus area 111.13, artinya dia itu untuk GBP USD ini akan melanjutkan kenaikan dan potensi untuk breakout dari si resisten ini, trendline ini. Nah, begitu dia breakout, maka target dia yang pertama ada di 17.000 sampai 18.644 tertingginya dia untuk hari Senin. Nah, kalau misalkan si DXY berhasil breakout dari 113, kemudian dia gagal turun, artinya kan dia masih mempertahankan struktur naiknya. Nah, itu berarti si GBP USD ini akan turun kembali, tes di area support di sini ya, di 14.385 sampai 14.856, kurang lebih di sini. Dengan terendahnya itu ada di 10.573 sampai 11.029.
Kalau untuk support tengahnya itu ada di sini 12.569. Jadi memang kalau untuk GBP USD ini sendiri masih better untuk wait and see dulu hari Senin nanti. Jadi mungkin take action itu di hari Selasa, begitu. Itu saran saya. Oke, jadi sekian dulu penjelasan dari saya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang dalam penjelasan video ini, saya mohon maaf. Dan kalau menurut kalian ada yang ingin ditambahkan dari kalian sendiri, boleh. Kalian tinggal komen aja di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan juga di sana. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.